datangin atau mereka dipanggil gitu karena tidak ada keterbukaan. Justru menurut saya harusnya Menteri Sosial menemui dan memiliki empati terhadap orang buta, bukan menerima dari oknum yayasan yang menerima atau yang menguasai uang orang buta ini. Karena justru persoalan ini mereka itu adalah yang menurut saya tidak bisa ditemuin oleh Menteri Sosial. Kenapa? Kami sudah tahu bahwa apa yang dilanggar oleh Denny Sumargo maupun apa yang dilanggar oleh Novi. Ya, tidak bisa Pak Menteri mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang. Ya. Karena undang-undang itu dianggap sudah tahu, paling lambat mungkin minimal 1 tahun setelah berlakunya atau 1 bulan. Jadi tidak ada istilah. Kalau memang Denny Sumargo salah karena tidak minta izin melakukan penggalangan dana, kalau memang Novi salah silakan hukum aja Pak. Ya. Karena Agus ini juga yang tidak tahu apa-apa yang didatangin mereka, dikasih uang, kemudian diobok-obok seperti ini juga, dan diambilkan, dipermalukan, dibully, dibiarkan. Belum habis penderitaan sakit fisiknya pun jalan dan terasa sampai sekarang. Ya, jadi kami agak protes. Kenapa Menteri menerima secara bersamaan baik Denny Sumargo, Novi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Harusnya Agus saja waktu itu diterima sama direkturnya, direktur yang tidak komunikatif, yang tadi saya lihat ada nongol direkturnya gitu. Ya, ada apa? Dan anehnya kok Pak Menteri langsung merubah kalimatnya seolah-olah memuju Densu gitu. Padahal jelas-jelas bagi kami Densu ini adalah orang yang berubah-ubah dan membuat suasana semakin memanas. Karena dia menyatakan uang itu akan dibagi-bagikan untuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ya kenapa nggak diserahkan aja uangnya sekalian di situ? Buat apa di tangan mereka juga gitu? Dan Menteri Sosial harus bisa membedakan mana uang yang masuk ke rekening yayasan dan mana uang yang masuk ke rekening pribadi. Saat ini 1,3 miliar uang itu adalah masuk ke rekening pribadi dan ditakut-takutin lah si Agus ini, sehingga sekarang digunakan uang itu tidak bisa. Uang itu ada di tangan Yayasan Novi. Nah, sampai pengacara daripada Novi mundur karena tujuannya itu berbeda. Jadi kita melihat ini adalah tujuan adalah konten-kontenan yang dimana hanya mempermalukan dan menambah bulian terhadap Agus. Oleh karena itu, walaupun Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial, tapi masyarakat terutama yayasan itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kalau Agus wajar tidak mengetahui. Ya, undang-undang. Kenapa? Karena dia pikir ajakan yang diberikan oleh Densu adalah menyumbang seikhlasnya, bukan donasi. Sekarang dibalik lagi. Kalau donasi ini adalah untuk penyembuhan mata, operasi, dan untuk penghidupan dan kebutuhan Agus. Karena Agus ini bukan hanya matanya saja yang perlu diobati, tapi kehidupan sendi-sendi sosial ekonominya. Artinya dia perlu tunjangan hidup karena nggak dapat gaji pensiun. Tidak ada salahnya uang itu kalaupun ada lebih buat dia. Nah, kalau memang uang itu nanti akan diberikan atau ada lagi orang buta, ya silakan bikin donasi baru. Nah, ini agak aneh juga bagi kami kalau uang ini jadi rebutan. Nah, jadi menduga adanya kerjasama antara Novi dengan Densu yang seolah-olah Agus yang memaksa meminta nomor rekeningnya dinaikkan. Padahal kita sudah tahu bahwa kenapa Densu memasang, kenapa sekretarisnya Densu meminta nomor rekeningnya Agus. Dan dari awal juga Novi mengatakan masalah nomor rekeningnya masuk ke
rekening Agus itu tidak ada masalah, karena sama saja selama untuk pemanfaatan kepentingan manfaat buat Agus. Tapi belakangan karena didukung netizen, dia mengejek-ngejek, selalu merasa saya menjaga kepercayaan, melindungi. Bahkan Pablo pun disuruh jadi pengejar donastur. Jadi nggak ada habis-habisnya. Jadi kita anggap ini adalah konspirasi jahat yang hanya untuk memperolok-olok. Padahal mereka itu kalau ditanya logika hukumnya nggak ada. Logika hukum mereka itu kayak main-main. Jadi uang sumbangan dianggapnya uang titipan. Uang titipan yang bisa diambil kembali. Kemudian uang ini diwakili oleh dia melalui polling, digugat gitu. Untuk dialihkan dalam hal yang lain, itu kan buang-buang waktu. Itu boleh saya katakan adalah kayak orang yang tidak ada kerjaan. Kayak mencari-cari kerjaan. Nah, dan itu sangat dilarang dalam kode etik pengacara gitu. Itu yang harus dilaporkan. Nah, saya bingung mereka itu ke organisasi advokat mana. Makanya kan kalau mau bertempur dengan Farhad, tunjukin organisasi advokat lu yang mana. Organisasi advokat kayak kita Peradi atau apa. Dan mereka tuh terlalu berani melaporkan saya. Alasannya apa? Alasannya nggak mau pidananya, nggak mau unsur katanya. Unsurnya apa? Etik. Etik apa? Paling diketawain sama organisasi advokat. Orang belum mulai beracara tiba-tiba mereka main lapor-laporkan, ya kan? Kecuali saya ini menipu Agus, saya ini melantarkan Agus. Justru saya lah berjuang prodeo membantu Agus gitu. Nah, jadi itu akan menjadi catatan penting kita. Kalau pengacara itu tidak bisa membuktikan bahwa saya melanggar hukum di situ, dia tak. Saya bikin dia guling-guling sampai KO, ya, sampai dia kapok gitu. Ya biar se-Indonesia melihat kebodohannya, bahwa main lapor-lapor nggak sembarang lapor gitu. Saya aja membuat laporan buat Agus itu perlu somasi, perlu apa, ini nggak ada. Ya. Nah oleh karena itu pengacara pembela kaum lemah Farhad Abbas bersama dengan kawan-kawan menyatakan protes dan segera menindak saja, nggak usah dimain-mainin gitu. Karena permasalahan ini juga kami sudah arahkan ke hukum gitu. Dan minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah. Bukan kepada orang-orang yang mencari uang dengan open donasi. Ya saya nggak tahu kan, yang jelas untuk kepentingan organisasi atau yayasannya. Peran Departemen Sosial adalah peran Departemen Sosial. Nggak usah lagi Departemen Sosial merasa bahwa ada Densu yang bisa, yang bagus seperti ini, enggak. Sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya kan? Nah, yang mana? Ya udah itu perannya Departemen Sosial. Kalau membantu Agus, ambil ini uang itu, kasih ke Agus. Sah. Nah, kalau Departemen Sosial merasa itu uang tidak boleh, ya suruh aja, nasihatin mereka, balikin aja. Saya dengar tadi katanya untuk manfaat buat Agus. Nah, dan ini kan kuncinya di Novi. Kalau dia nggak membuat playing victim, masa pertemuan dia dengarin kita, sengaja menjebak. Yang waktu itu saya marah-marah, saya nunjuk video, saya marah-marah, saya menunjuk Densu yang waktu itu berbicara lewat telepon, kan nggak sopan. Diundang nggak datang, mau bicara lewat telepon. Kemudian ngeyek kita, bilang ini bukan uang Novi, bukan uang Farhad. Yang bilang uang Farhad siapa, Den? Ya kan? Nggak ada. Ini adalah uang dari netizen, subscriber saya. Kalau nggak ada curhat bang, kalau nggak ada Novi nggak ada. Hei, jangan ngomong yang takabur seperti itu. Kalau nggak ada orang buta, nggak ada itu sumbangan. Ya, jadi kalau mereka nggak ada objek atau secara fisik Agus ini buta, nggak ada yang menyumbang gitu. Dan waktu kalian mengambil uang itu dengan segala bujuk rayu, ancaman, kekerasan, kalian mengatakan bahwa kapan-kapan Agus membutuhkannya, siap. Sampai sekarang nggak ada. Hanya sampai judul lagunya kapan-kapan
Kita berjumpa lagi mungkin besok atau di lain hari. Itu aja